Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam tatap muka online. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang akan saya sampaikan tentang metode filsafat ekonomi. Jadi sebelum ke metode filsafat ekonomi, kita bahas lagi tentang pengenalan filsafat ekonomi. Jadi apakah itu filsafat ekonomi? Filsafat ekonomi adalah cabang filsafat yang membahas masalah-masalah ekonomi seperti nilai, harga, kebijakan ekonomi, dan distribusi sumber daya. Filsafat ekonomi mencoba untuk memahami prinsip-prinsip dasar di balik kegiatan ekonomi dan memberikan pandangan tentang bagaimana ekonomi harus dijalankan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa filsafat ekonomi itu sangat penting? Jadi, filsafat ekonomi itu penting karena memberikan kerangka kerja untuk memahami konsep-konsep ekonomi dan nilai-nilai yang mendasari keputusan ekonomi. Jadi, hal ini dapat membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik dan memahami implikasi dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah atau organisasi lainnya. Kemudian di sini ada kajian filsafat dalam teori ekonomi. Di sini ada 3 alasan utama dari kajian filsafat dalam teori ekonomi. Yang pertama, kajian filsafat memberikan perspektif moralitas terhadap kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan. Yang kedua, kajian filsafat memberikan pandangan akan sifat rasional dari suatu pasar atau individu. Kemudian yang ketiga, kajian filsafat memberikan pandangan yang berkaitan dengan metodologi dan epistemologi dari suatu fenomena sosial terhadap aktivitas ekonomi. Nah, ketiga kajian tersebut dapat kita pelajari bahwa dalam teori ekonomi itu kita harus bisa mengetahui dari teori ekonomi. Kemudian di sini ada metode filsafat dalam ekonomi. Yang pertama itu metode deduktif. Metode deduktif itu artinya menggunakan pendekatan logika dan teori untuk mencapai suatu kesimpulan, yang artinya kita menggunakan pendekatan itu menggunakan akal, ya, logika dan teori seperti ekonomi yang dapat teman-teman pelajari banyak sekali teori-teorinya. Jadi untuk mencapai suatu kesimpulan, contohnya memulai dengan teori tentang hukum penawaran dan permintaan, kemudian diterapkan pada situasi pasar yang spesifik. Nah, itu artinya itu pengertian dari metode deduktif. Kemudian yang selanjutnya itu metode induktif. Metode induktif itu artinya menggunakan pengamatan dan data untuk mencapai suatu kesimpulan, seperti survei, ya. Pengamatan itu dan data. Contohnya itu bisa kita pahami bahwa contohnya itu mengamati perilaku konsumen untuk menarik kesimpulan tentang preferensi mereka dalam membeli produk tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari metode induktif. Kemudian yang selanjutnya itu metode kualitatif. Nah, artinya metode ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk memahami fenomena ekonomi. Contohnya studi kasus tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pasar saham. Nah, itu masuk ke dalam metode kualitatif. Kemudian yang selanjutnya itu metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu artinya menggunakan pendekatan matematis dan statistis untuk menganalisis data ekonomi. Contohnya regresi linear untuk memprediksi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan suatu produk. Nah, itu masuk ke dalam metode kuantitatif. Kemudian di sini ada teori perdagangan internasional, yang artinya itu konsep komparatif dan keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional. Kemudian pentingnya perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Kemudian di sini ada teori pertumbuhan ekonomi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi itu pentingnya investasi dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian peran pemerintahnya dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian di sini ada teori ekonomi perilaku, yang artinya analisis faktor-faktor psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi individu. Penerapan dari teori ini, teori perilaku dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Nah, di sini ada etika dalam ekonomi. Dalam ilmu ekonomi terdapat istilah ekonomi normatif dan ekonomi positif. Ekonomi positif itu berkaitan dengan kajian fakta-fakta empiris secara ilmiah. Sedangkan ekonomi normatif berkaitan dengan kajian nilai-nilai pada masyarakat. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu merupakan suatu entitas ya, yang tidak hanya diatur oleh hukum alam, melainkan juga nilai-nilai sosial, etika, dan budaya berpengaruh besar dalam sikap dan pengambilan keputusan. Konsep etika dalam ekonomi dibahas dalam ekonomi normatif bersamaan juga dengan istilah lain seperti moralitas, keadilan, dan kesejahteraan. Di sini ada aplikasi filsafat ekonomi dalam kehidupan. Filsafat ekonomi membahas konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Namun konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi filsafat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pemilihan karir. Filsafat ekonomi dapat membantu individu dalam memilih karir yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti gaji dan stabilitas pekerjaan. Kemudian yang kedua itu pengelolaan keuangan pribadi. Konsep-konsep seperti pengeluaran, tabungan, dan investasi dalam filsafat ekonomi dapat membantu individu dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih bijaksana. Kemudian pengambilan keputusan bisnis. Nah, filsafat ekonomi dapat membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional dan efektif, seperti menentukan harga produk atau layanan yang mereka tawarkan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan materi filsafat ekonomi sementara sampai di sini. Bila ada yang kurang mengerti, nanti kita akan diskusikan di kelas untuk untuk kelompok yang selanjutnya dibahas agar pemaparannya lebih lengkap dan lebih banyak lagi materi yang akan disampaikan lagi. Jadi teman-teman, cukup sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian dalam pemaparan materi kali ini. Jadi dicukupkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.